Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Saya berharap kita berada dalam keadaan sehat, kita dalam keadaan semangat dan terus berpengharapan kepada Tuhan. Bersama kita akan memasuki minggu pelayanan kita, namun sebelumnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Bersama kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk segala berkat yang tak pernah berhenti dalam kehidupan kami. Satu pengakuan kami bahwa Engkaulah Allah, Sang Sumber kehidupan kami, yang akan menata kehidupan kami untuk hari-hari selanjutnya, seperti Tuhan telah menata kehidupan kami di hari-hari yang telah kami lewati. Kami bersyukur untuk semua berkat yang sudah terjadi, berkat yang sedang dalam proses terjadi, dan berkat yang akan terjadi. Kami mengamini Tuhan masih menyediakan berkat untuk kami. Saat ini Tuhan, kami hendak mendengarkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu berkuasa atas kami dan mampukan kami untuk memahami setiap firman-Mu, agar firman-Mu ini tertanam di dalam hati kami. Dan Roh Kudus kiranya menguasai hati pikiran kami, agar kami peka terhadap apa yang menjadi kehendak-Mu melalui firman pagi ini. Terima kasih Tuhan Yesus, berfirmanlah, kami siap untuk mendengarkan. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, kita akan mendengarkan, kita akan merenungkan firman Tuhan yang akan kita ambil melalui 1 Petrus 3 ayat 8-9. Demikian firman Tuhan, kasih dan damai. Dan akhirnya, hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki. Tetapi sebaliknya, hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, di antara kita pasti memiliki satu lagu kenangan atau satu lagu yang membuat kita ketika mengingat syair lagu, ketika mendengarkan nada-nada lagu tersebut, kita merasakan sesuatu kekuatan baru. Kita seperti dihantarkan pada sebuah kenangan yang indah atau kenangan yang mungkin menyimpan sebuah kedukaan dan sebagainya, dan bisa jadi menghantarkan kita kepada sebuah titik kita sampai merasakan hadirnya Tuhan. Merasakan syair-syair itu menghantarkan kita menemukan sebuah arti kehidupan. Merasakan harmonisasinya antara nada-nada, antara syair dan pesan syair itu sampai ke dalam hati dan kemudian memperkuat iman kita, membawa kita ke dalam sebuah situasi yang semakin lebih baik, semakin sehat, bahkan bisa melihat dunia semakin menyenangkan, melihat kebesaran Tuhan, bisa benar-benar melihat secara murni tentang kebaikan-kebaikan Tuhan dan sebagainya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, harmoni adalah keselarasan, keserasian, atau keseimbangan antara berbagai faktor. Sedangkan harmonisasi adalah proses untuk merealisasikan, menselaraskan, menserasikan, mencocokkan, dan menyeimbangkan antara berbagai faktor yang kemudian diharapkan menghasilkan atau membentuk satu keseluruhan yang indah, bahkan bernilai luhur sebagai bagian dari sebuah sistem. Untuk mencapai harmoni atau harmonisasi, proses harmonisasi itu membutuhkan 4 unsur. 1, ada faktor-faktor yang berbeda atau berbagai faktor. Ya. Kemudian yang kedua, adanya upaya menselaraskan. Yang ketiga, ada proses atau ada upaya untuk merealisasikan keselarasan, kesesuaian, kecocokan, dan keseimbangan. Unsur yang keempat, adanya kerjasama
kalau itu melibatkan manusia, itu ada unsur kebesaran jiwa. Kerjasama antara berbagai faktor, yang kemudian faktor-faktor tersebut menghasilkan kesatuan yang luhur. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, seperti yang saya sampaikan di atas tadi, ketika ada sebuah nada syair yang ditata oleh atau diaransemen oleh orang-orang yang mengerti dan berbakat tentang musik dan kemudian dan juga berbakat menata lagu, menata nada-nada dan sebagainya, yang kemudian menghasilkan sebuah lagu yang indah, yang luar biasa. Bahkan kemudian lagu tersebut sampai tidak bisa dilupakan oleh orang-orang yang menikmatinya, yang kemudian menghantarkan seseorang sampai merasakan, sampai mengharu biru oleh karena pesan syair itu, oleh karena rangkaian nada-nada itu, yang kemudian membuat seseorang yang semula tidak bersemangat, tidak berdaya, dia sakit, menjadi move on, menjadi terberkati. Hendaklah semua seia sekata, demikian firman Tuhan yang kita dengarkan tadi. Hendaklah semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Di sini mengingatkan bahwa di dalamnya itu ada pesan tentang kesehatian. Sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa dan satu tujuan. Itu di sana ada pesan tentang kesehatian. Seperti kita telah ketahui bahwa ketika Tuhan menciptakan manusia, ia bukan saja sebagai makhluk sosial, tetapi dia sekaligus menjadi makhluk moral. Tuhan menciptakan manusia sudah komplit, ya, diberi kemampuan sebagai makhluk sosial dan makhluk moral. Di sana manusia diberi kemampuan untuk mengekspresikan perasaan-perasaan kasihnya, perasaan-perasaan sebagai makhluk sosial dan makhluk moral tadi, mengekspresikan belas kasihan atau mengekspresikan welas asih, mengekspresikan welas asih. Dan di sana welas asih itu hendaklah kamu semua seia sekata. Jadi welas asihnya itu diekspresikan untuk semua. Ini pesan dari firman Tuhan, bahwa manusia yang diciptakan dengan memiliki kemampuan untuk mengekspresikan kemampuan-kemampuan sosialnya maupun mengekspresikan moral kasihnya itu ditujukan pada semua orang. Sehingga ayat di pagi ini mengingatkan kembali bagaimana kita memiliki hati yang berisi seia sekata, seperasaan, rendah hati. Sebab kenapa di sini hati menjadi sebuah hal yang penting? Sebab dari hatilah asal muasalnya kebaikan, kebajikan atau kejahatan. Dan oleh sebab itu Tuhan pun mengedepankan persoalan hati terlebih dahulu melalui hukum kasih. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, bukan yang di belakang dengan akal budimu. Di sini Tuhan mengedepankan kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Yang didahulukan mengasihi Tuhan itu hati, bukan akal budi. Dan sepadan dengan hukum itu, kasihilah sesamamu, sesama dirimu sendiri. Kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Nah, ketika ayat ini, firman ini dipesankan, ini memiliki sebuah pesan yang ketika kita menempatkan sesama itu ateknya sama dengan diri kita. Ketika kita menempatkan sesama yang ateknya sama dengan diri kita, tidak bisa dimulai kalau tidak dengan hati yang mulia, hati jernih dan murni. Jadi ketika kita menempatkan sesama yang ada di sekitar kita, baik itu keluarga, orang-orang di sekitar kita, di masyarakat ataupun di tempat kerja, ketika kita menempatkan mereka sesama itu yang ateknya sama dengan diri kita menempatkannya tidak
dimulai dari hati yang mulia, jernih dan murni, maka yang terjadi adalah kita akan melihat mereka hanya melihat kesalahan orang lain. Kita melihat kesalahan-kesalahannya, bukan kebaikan-kebaikannya. Dan kemudian kita akan lebih mementingkan diri sendiri. Kita akan berteriak-teriak minta didengarkan pendapat kita. Tetapi giliran orang berpendapat, kita tidak mau mendengarkannya. Ketika kita melihat orang yang adiknya sama dengan kita, tetapi kita tidak melihat dengan hati, maka kita jatuhnya akan membangun opini yang memperkuat pendapat kita, memperkuat kelompok kita, dan menyusun opini yang kemudian berakhir menjadi fitnah kepada sesama tersebut. Di sini akan menjadi yang terjadi mengedepankan suara kelompoknya, suara pikirannya sendiri, dan yang lebih berbahaya tidak mengedepankan suara Tuhan. Yang bisa jadi Tuhan itu bersuara lewat orang lain yang kita anggap tidak sepadan dengan kita, tidak selevel dengan kita, tidak masuk perhitungan kita, tidak masuk ke dalam kelompok kita. Bahkan suara-suara orang yang kita anggap berlawanan kita, kemungkinan Tuhan bersuara melalui orang-orang tersebut. Dari sini kita diingatkan bahwa disinilah kebesaran hati sangat dibutuhkan. Sebab kesehatian seia sekata tidak akan terjadi tanpa kebesaran hati. Dan jika ini terjadi, ketika kesehatian itu terjadi, di situ ada kebesaran jiwa, maka niscaya kita bisa melihat orang lain dan menempatkan sesama dalam atek yang sama dengan diri kita sendiri. Kita bisa melihat orang lain dengan pikiran yang jernih, hati yang jernih, bisa melihat kebaikan orang lain. Bahkan kita bisa memaafkan orang lain sesakit-sakitnya dia menyakiti kita, kita bisa memaafkan. Ya, disinilah kita butuh kebesaran hati kita. Dan pada saat ini kita sudah diingatkan. Kita memasuki masa prapaskah. Kita diingatkan untuk membongkar hati kita, mengkoyakkan hati kita. Sehingga ketika kita dengan mengingat kembali, menyadari kembali bahwa Tuhan telah mengingatkan kita melalui firman-Nya pada pagi ini, bahwa hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil untuk memperoleh berkat. Dipanggil untuk memberkati dan memperoleh berkat. Dan ketika kita menjalani saat ini dengan semua itu, ya, hendaklah kita semua seia sekata, dan kesehatian itu menjadi roh bagi kita dalam kehidupan berkeluarga, dalam bermasyarakat, ataupun di dalam bekerja, maka apa yang menjadi harapan kita, harmoni itu akan terjadi. Seperti ketika surat Petrus ini ditulis, itu surat ini dimaksudkan untuk menguatkan iman orang-orang yang saat itu mengalami tekanan atau penganiayaan oleh karena percaya kepada Kristus. Di dalam ketertekanan itu, pesan ini dimaksudkan untuk menguatkan mereka bahwa dalam situasi ketertekanan itu masih ada pengharapan, masih ada kabar baik, yakni bahwa Yesus Kristus itu sendiri adalah jaminan pengharapan. Tapi dengan satu syarat, harus tetap hidup sebagai pengikut Kristus, yakni apa? Seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara, penyayang, rendah hati, tidak membalas kejahatan, tidak caci mengecaci, tidak caci maki, tidak memfitnah.
tetap hidup sesuai sebagai pengikut Kristus. Ya, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, andai kata kita hidup seperti musik yang tadi terdiri dari berbagai nada, kemudian ada syair yang diolah, yang kemudian menjadi sebuah roh bagi seseorang yang menghayati sebuah lagu yang terangkai dari nada-nada dan syair itu. Dan kita menyadari pada saat ini sesungguhnya kita tuh juga memiliki perilaku, temperamen, karakter yang berbeda. Tetapi ketika kita dengan berbagai karakter, perilaku, temperamen, tetapi berusaha untuk menyatu atau membuat kita satu dan tak akan terpisahkan, terutama oleh hati yang berisi kejahatan. Apa itu? Kepentingan, keegoisan, ingin didengarkan tetapi menutup telinga untuk mendengarkan orang lain, dan terutama kepentingan pribadi yang kemudian kepentingan itu seperti virus yang saat ini sedang memaparkan kepada orang lain yang tidak kuat, maka akan terjadi kelompok orang yang terpapar virus memiliki hati yang jahat, memiliki hati yang dipenuhi dengan kepentingan pribadi yang memisahkan dengan orang lain, yang ingin memiliki kesehatian untuk memiliki seperasaan, sepenanggungan, untuk menjadi berkat. Sesungguhnya harmoni nada yang berbeda itu bukan hal buruk. Sesungguhnya nada yang berbeda itu juga bukan sebuah malapetaka. Tetapi sesuatu yang berbeda itu akan menjadi malapetaka. Itu yang menentukan ketika sikap kita menanggapi atau merespon itu payah, ya. Sikap kita itu payah ketika merespon. Maka itulah yang menjadi persoalan. Jadi odrani itu ya hati kita. Ketika hati kita itu berisi tentang kejahatan, keinginan, keegoisan tadi, merasa paling benar, merasa paling kuat, aku pimpinan, aku jabatan, aku orang kaya, aku berpendidikan tinggi, orang berpengaruh, maka aku akan berusaha mempengaruhi, akan berusaha mempertahankan ini, sedangkan orang lain yang di luar kelompok saya itu akan berusaha saya singkirkan karena tidak sesuai dengan pendapat saya, tidak sesuai dengan kelompok saya, pikiran saya, tidak sependapat dengan saya. Nah, itulah sikap yang payah yang kemudian akan menjauhkan dari harmonisasi. Harmoni kehidupan itu bukan impian, bukan sebatas impian. Sebab Tuhan sendiri sudah memesankan di sana. Hendaklah kamu semua seia sekata. Ini pesan Tuhan, ini perintah Tuhan. Jadi harmoni kehidupan itu bukan impian, tetapi memang harus diwujudkan. Sebab harmoni dan keharmonisan ini akan membuat kehidupan seseorang itu, baik yang berada di dalamnya maupun orang di luar yang melihat, ikut terimbas keharmonisan itu. Keharmonisan ini akan terjadi ketika setiap orang mampu memainkan perannya di tempat di mana dia ada, mengisi ruang yang kosong, menghiasi tempat yang gersang, dan kemudian harmoni itu akan menjadi terasa luar biasa. Dan inilah yang menjadi harapan Tuhan dalam hidup kita. Bahkan menjadi perintah Tuhan dalam hidup kita. Itu tadi maka Tuhan menyampaikan hati itu yang menjadi dahulu. Sebab disitulah kamu akan memberkati. Dari hati itulah kamu akan memberkati. Dan dari situlah kamu akan memperoleh berkat. Dari hati yang baik, dari hati yang tidak berisi kejahatan dan kepentingan. Dan ketika harmonisasi itu terjadi, maka
Hidup menjadi bergerak maju, tidak bergerak di tempat, bahkan menjadi mundur, bahkan menjadi hancur, bahkan menjadi terbelakang. Bahkan akan bangkit pun tidak mudah, karena di situ sudah ada hati yang berisi dengan kepentingan kejahatan tadi dan sebagainya. Tapi ketika harmonisasi itu terjadi, berusaha dengan kebesaran hati, rendah hati, menempatkan orang lain dalam yang sama, melihat orang lain dengan kejujuran hati yang murni, tidak membangun opini yang kemudian opini itu berakhir menjadi sebuah fitnah, maka ayunan langkah kita akan menjadi ayunan langkah yang bersama dan memiliki kekuatan yang sinergis hingga sampai kepada puncak keharmonisan itu terjadi. Jadi harmonisasi bukan impian. Ketika kita seia sekata, dan kesehatian itu bukan quote, bukan hanya kata-kata bijak, tetapi kesehatian itu, seia sekata itu yang diikuti dengan rendah hati, menjadi sebuah soul, menjadi sebuah roh kehidupan dalam setiap orang, maka ia akan menjadi roh yang kuat, yang akan mendorong ayunan langkah itu, mendorong hati yang baik untuk maju, untuk bersama-sama. Dan ketika ada duka cita, maka ia akan bisa menangis bersama, dan ketika ada sukacita, ia akan tertawa bersama. Jauh dari ketika ada keuntungan dinikmati oleh sekelompok orang yang tadi, sementara yang lain tidak dianggap, yang berbeda, dan bahkan tidak ada transparansi di situ. Tetapi ketika harmonisasi itu terjadi dengan seia sekata, dengan roh yang dari Tuhan, dengan hati yang penuh kebaikan, maka akan terjadi yang disebut harmonisasi, yang disitulah akan terjadi berkat. Kita diberkati, dan kehadiran kita menjadi berkat bagi orang lain. Dan kita akan menjadi sebuah lagu dengan syair-syair di sana yang bisa dinikmati oleh orang-orang yang ada di dekat kita, orang yang jauh dari kita, orang yang melihat pelayanan kita, kehidupan kita sebagai suami, istri, anak-anak, orang tua, saudara, bahkan kehidupan kita sebagai pelayan di tempat ini. Dan dari situ Tuhan dimuliakan. Tuhan memberkati. Amin. Bersama kita berdoa. Terpujilah Tuhan yang Maha Baik, sebab Engkau memberikan kekuatan kami, mengingatkan kami untuk memiliki hati yang tidak ada ruang kejahatan di sana, tidak ada ruang kepentingan di sana, yang ada ruang Tuhan sepenuhnya. Tuhan Yesus, kami serahkan sepenuhnya pelayanan hari ini kepadamu. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini sedang dalam proses perawatan. Kiranya Tuhan pulihkan, kiranya Tuhan hiburkan, dan kiranya Roh Kudus menguasai hati mereka, dan hati mereka menjadi pusat kesembuhan. Sebab di dalam hati itu Roh Kudus bersemayam. Tuhan, kami berdoa untuk bangsa Indonesia. Kiranya Tuhan berkenan menolong kami agar pandemi ini segera berlalu dan kami kembali pulih untuk menjalankan aktivitas, dan bersama-sama kami memajukan kehidupan berbangsa dan bernegara ini. Kami serahkan Kota Solo, kami serahkan Rumah Sakit Panti Waluyo, kami serahkan seluruh karyawan Rumah Sakit Panti Waluyo. Kiranya Tuhan berkenan mengampuni, dan kiranya pelayanan hari ini dan hari-hari yang tidak kami lewati, kami serahkan kepadamu. Pimpinlah kami Tuhan, pandulah kami, dan ampuni dosa kami. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Jika padaku ditanyakan apa akan ku beritakan pada dunia yang penuh penderitaan, kan ku sampaikan kabar baik pada orang-orang miskin, pembebasan